Selamat sore anak-anak, selamat kita beribadah kembali ya. Sekolah minggu walaupun lewat online, anak-anak di rumah, anak-anak tetap setia mengikuti ibadah ini ya dari awal hingga akhir ya. Oma gak bisa lihat anak-anak apa ibadah atau enggak, tapi Tuhan melihat, Tuhan ada di mana-mana, Tuhan bisa melihat anak-anak sungguh-sungguh beribadah atau tidak ya. Nah, itu sebabnya anak-anak sungguh-sungguh beribadah. Kita senangkan hati Tuhan. Mau anak-anak mau menyenangkan hati Tuhan? Amin ya. Kita mau beribadah dengan sungguh-sungguh. Kemudian anak-anak jangan ada yang main-main. Semua duduk dengan manis ya. Semua mendengarkan firman Tuhan, mau menyanyi, memuji nama Tuhan. Yuk kita mulai ibadah kita. Pada sore hari ini kita akan nyanyikan pujian Terima Kasih Tuhan. Semua menyanyi ya, dengan bangkit berdiri, semua bangkit berdiri anak-anak ya. Ikutin Oma ya anak-anak semua, dengan sungguh-sungguh kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur pada sore hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Walaupun kami ibadah di rumah, Tuhan tolong hadirat-Mu hadir di mana kami berbakti. Tuhan berkati ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Peralatan yang dipakai untuk memuliakan nama-Mu, LCD, musik, puji-pujian yang akan kami persembahkan. Tuhan berkati semua. Kuasa kegelapan yang akan mengganggu hati pikiran kami usir di dalam nama Tuhan Yesus. Roh main-main, tidak dengar-dengaran, kami patahkan, kami usir dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau memuji, membesarkan nama Tuhan. Haleluya.
Amin. Puji Tuhan anak-anak. Kita mau memuji nama Tuhan. Anak-anak mau semua memuji nama Tuhan? Ayo kita menyanyikan pujian berbakti dengan senang. Nanti dilanjutkan dengan berbakti ya. Semua bangkit berdiri ya. Ayo. Berbakti dengan senang, besarlah labanya. Hati merasa damai, susah pun hilanglah. Berkat Allah turunlah, glory haleluya. Berbakti dengan senang, berbakti dengan senang, berbakti dengan senang, besarlah labanya. Hati merasa damai, susah pun hilanglah. Berkat Allah turunlah, glory haleluya. Berbakti dengan senang, berbakti, 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 berbakti. Ayo semua nyanyi soal utama. Haleluya. Tuhan memberkati rotimu dan airmu, serta penyakitmu dilalukan. Berbakti, berbakti, berbakti soal utama. Haleluya. Tuhan memberkati rotimu dan airmu, serta penyakitmu dilalukan. Puji Tuhan anak-anak. Jadi kalau ibadah itu tadi apa? Berbakti dengan senang. Kita harus senang ya. Jangan malas kita berbakti royo ya. Kita berbakti ini datang kepada Tuhan ya, memuji nama Tuhan. Tadi berbakti dengan senang, besar labanya. Jadi kalau kita beribadah kepada Tuhan, wah untung ya, laba itu untung besar ya. Sebab apa tadi? Janji dari beribadah tadi, makanan, roti, makananmu dicukupkan, air. Penyakit dilalukan itu ada 6 ya, nanti kita bahas nanti firman Tuhan ya. Jadi kalau kita beribadah kepada Tuhan, Tuhan akan cukupkan segala makanan kita, air kita, bahkan penyakit pun dilalukan. Puji Tuhan. Anak-anak percaya? Amin. Yuk kita nyanyikan pujian lagi. Aku senang jadi anak Tuhan. Ya, anak-anak semua senang jadi anak Tuhan? Yuk kita nyanyikan pujian ini ya, dengan semangat ya. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh bohong.
Tuhan gak boleh suka berbohong, berdusta. Tadi dikatakan nyanyian ini kalau kita berbohong, apa itu? Dosa. Ya gak suka. Kemudian gak boleh lagi nakal, ngelawan orang tua juga dosa. Ya, puji Tuhan. Yuk kita nyanyikan pujian lagi sedikit firman-Nya ku terima. Ayo. Semua berdiri. Kita pakai gerakan ya. Sementara mau dengarkan firman Tuhan, kita terima sedikit-sedikit firman Tuhan ya. Kita taruh di dalam hati kita supaya firman Tuhan melimpah dalam hati kita ya. Sebab nanti anak-anak satu kali firman Tuhan tidak ada lagi, tapi sudah mendarah daging di dalam hati kita. Puji Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian mau dengarkan firman Tuhan. Jangan pernah menyerah. Semua nyanyi ya, bangkit berdiri. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Tuhan tak pernah janji, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Angkat tangan semua anak-anak. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa.
bersyukur kepada Engkau Tuhan. Pada kesempatan sore ini kami sudah menaikkan pujian bagi Engkau Tuhan. Terimalah pujian kami Tuhan. Tuhan, kami mau setia tetap percaya kepada Engkau. Kami tidak pernah menyerah akan kehidupan ini sebab Engkau beserta kami. Itu sebabnya Tuhan, tolong firman-Mu yang sebentar akan disampaikan. Urapi kami semua, anak-anak-Mu yang mendengar dimanapun mereka berada Tuhan, supaya mereka dikuatkan Tuhan lewat firman-Mu, diteguhkan imannya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman-Mu dalam tangan Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu dengan urapan kuasa daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan sudah berdoa. Haleluya, amin. Yuk anak-anak, kita akan dengarkan firman Tuhan ya. Sebelumnya Oma berikan pengarahan dulu kepada anak-anak yang besar. Anak-anak ambil pulpen dan juga buku ya. Anak-anak menulis ya, menulis semua yang anak-anak yang besar. Tapi bagi anak-anak yang kecil, anak-anak mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh ya. Jangan kesana kemari. Itu juga orang tuanya tolong ya, supaya orang tuanya juga mendampingi anak-anak ini ya. Puji Tuhan ya. Anak-anak mau dengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Puji Tuhan. Yuk kita sebelumnya Oma kasih firman Tuhan, judulnya adalah beribadah kepada Allah yang hidup. Apa judulnya? Beribadah kepada Allah yang hidup. Diambil dari Ibrani pasal 9 ayat 13 dan 14 ya. Nanti kita baca ya. Jadi kita kemudian ada juga ayat hafalannya 1 Timotius 4 ayat 7. Nah, anak-anak tulis ya di buku itu. Nah, kemudian anak-anak ya, kita semua perhatikan mau dengar firman Tuhan. Jadi waktu minggu-minggu yang lalu Oma cerita mengenai bangsa Israel dilepaskan dari perbudakan bangsa Mesir ya, lewat korban apa? Paskah, lewat domba Paskah yang dibubuhkan di mana? Di pintu. Setiap pintu yang ada darahnya, tidak ada kematian anak sulung. Tapi yang tidak ada darah di pintunya terjadi kematian. Setelah bangsa Israel dilepaskan, untuk apa anak-anak dilepaskan oleh Tuhan dari perbudakan? Yaitu untuk pergi beribadah kepada Tuhan. Nah, jadi manusia diciptakan oleh Tuhan itu untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, anak-anak, sebab manusia ini mempunyai tubuh, jiwa, dan roh. Nah, kalau hanya tubuh aja, misalnya apa coba anak-anak? Tumbuhan ya, tumbuhan kan bertumbuh ya. Nah, tapi nggak punya apa? Jiwa dan roh. Nah, ya, jadi tidak usah beribadah karena punya apa aja? Tubuh aja. Nah, sedangkan binatang. Nah, binatang punya apa aja coba anak-anak? Tubuh dan jiwa. Nah, nggak usah beribadah, sebab kalau binatang kalau sudah mati apa masuk surga nggak ada ya binatang masuk surga ya. Nah, tetapi setelah mati udah dikubur atau dibuang ya. Tapi manusia mempunyai apa tadi? Tubuh, jiwa, dan roh. Wah, puji Tuhan. Jadi manusia itu makhluk mulia yang diciptakan oleh Tuhan. Itu sebabnya anak-anak, manusia itu harus beribadah kepada Tuhan. Setelah kita anak-anak dilepaskan dosa kita ya oleh
bukannya oleh darah domba lagi, tetapi kita sudah dilepaskan oleh darah Yesus. Nah, sudah dilepaskan, ditebus oleh darah Yesus. Nah, itu sebabnya kita beribadah kepada Allah yang hidup. Nah, anak-anak kan tahu ya, Tuhan Yesus nggak mati tetapi dia hidup. Pada hari keberapa ya, coba anak-anak yang tahu? Hari yang ketiga dia sudah hidup, sudah mengalahkan maut ya. Dia sudah hidup. Nah, itu sebabnya kita beribadah kepada Allah yang hidup, yaitu siapa? Tuhan Yesus. Yuk kita baca di dalam Ibrani pasal yang ke 9 ya. Coba anak-anak kita baca sama-sama Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-13 dan 14. Sebab jika darah domba jantan, sama-sama ambil Alkitabnya, anak-anak baca ya semua. 1, 2, 3. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Ayat 14-nya. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat hidup beribadah kepada Allah yang hidup. Anak-anak ya, kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Misalnya nih anak-anak, Oma punya pulpen. Nah ya, punya pulpen, semua punya pulpen ya. Nah ini sebelum Oma beli, ini ada di toko. Nah, ada di toko ya, di toko. Kemudian setelah dibeli dikasih uang, nggak tahu ini berapa ya pulpennya, harganya lupa. Ya, nah ini setelah 1.000, 2.000 lah kira-kira, 2.000 dibeli. Nah, kepada yang punya toko. Kemudian ini menjadi milik siapa? Milik Oma. Nah, mau dilemparin, bukan dilemparin ya, nggak boleh untuk lempar-lempar ya, tetapi pulpen ini untuk ditulis, untuk menulis ya, menulis firman Tuhan ya, puji Tuhan, menulis untuk di sekolah menulis ya, nggak boleh dilemparin ya, salah ya. Nah, jadi ini sudah jadi apa? Milik Oma. Begitu juga kita anak-anak sudah dibeli, harganya sudah lunas dibayar ya, yaitu oleh darah Yesus. Makanya kita harus beribadah kepada Tuhan Allah yang hidup. Tadi firman Tuhan mengatakan, di sini dikatakan ayat yang ke-14, betapa lebihnya darah Kristus ya. Sedangkan bangsa Israel dilepaskan dari perbudakan hanya oleh darah apa? Bapak, ini adalah Kristus yang mahal harganya ya, yang tidak bercacat dan cela ya. Nah, kemudian dikatakan di situ, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya. Siapa dirinya? Tuhan Yesus kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat ya. Tuhan Yesus tidak bercacat ya, tidak bercacat celak ya. Dia tidak berbuat dosa, hidupnya baik ya, tidak berdosa. Kemudian dia banyak menolong orang ya, menyembuhkan orang. Wah, dia adalah Allah ya, tidak pernah bercacat, tidak ada dosanya. Terus akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Apa sih perbuatan yang sia-sia? Banyak anak-anak, perbuatan yang sia-sia itu dosa. Misalnya berbohong tadi kan dosa. Apalagi nakal, nggak boleh nakal, melawan orang tua. Apalagi dosanya? Banyak. Terus apalagi? Malas beribadah itu juga dosa. Kalau nggak beribadah itu juga dosa. Jadi macam-macam dosa ya. Ini perbuatan yang
sia-sia ya. Banyak perbuatan yang sia-sia, dusta tadi. Kalau anak-anak nggak boleh lagi suka berkelahi. Anak-anak masih berkelahi, nggak boleh lagi ya. Terus omong-omong jorok, wah, nggak boleh, itu dosa ya. Terus membenci, nggak boleh membenci teman, nggak boleh ya. Kita harus saling mengasihi sebagaimana Tuhan juga mengasihi ya. Kita banyak dosanya kita ya. Anak-anak pernah berbuat dosa? Pernah, sering, bahkan mungkin tadi pernah berbuat dosa melawan orang tua, itu juga dosa ya. Nah, jadi ini perbuatan yang sia-sia. Kita harus dibuang itu dosa-dosa yang sia-sia. Nah, ya harus dibuang dosa-dosa itu ya. Kalau kita sudah menjadi anak Tuhan. Coba kita baca juga ada dalam apalagi sia-sia itu apa, coba di dalam 1 Petrus 1, anak-anak coba kita baca ayat yang ke 18. Coba kita sama-sama baca. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercela. Jadi kita sudah ditebus dari cara hidup yang sia-sia yang diwariskan oleh nenek moyang kita. Nah, anak-anak, sebelum Oma percaya Yesus ya, keluarga Oma ini adalah penyembah berhala ya. Suka kasih sesajen ya, sesajen, kasih makan setan ya. Itu dulu nggak tahu, pikir itu kepada Tuhan ya. Ternyata setan yang disuruh diberi makan sesajen setiap malam Jumat. Di mana-mana berapa tempat dikasih sesajen. Ya, sesajen. Kemudian anak setelah itu ada juga ada istiadat orang Chinese ya. Betulnya Oma adalah orang Chinese ya. Orang tua Oma ini dari sana, dari Cungko. Wah, orang dari Cungko. Nah, kemudian kalau ada hari-hari raya yang mempersembahkan persembahan kepada orang-orang yang sudah mati. Bayangin, orang yang sudah mati dikasih makan sesajen. Makanannya bukan yang ini, yang murah-murah, yang mahal-mahal. Ada apel, ada ayam satu ekor. Pokoknya buah-buahan yang enak, anak-anak ya. Itu dipersembahkan kepada yang meninggal, misalnya opungnya, misalnya ibunya atau bapaknya, itu dipersembahkan. Nah, dulu seperti itu. Kemudian dipuja-puja, si roh itu suruh datang ya, suruh datang untuk makan. Bayangkan, sia-sia ya. Sia-sia enggak? Sia-sia. Apa orang mati bisa makan? Enggak ya. Kemudian nanti pergi ke kuburan. Setelah itu di situ minta apa? Mama berkati saya. Ya, di kuburan itu ngomong. Bayangkan. Sia-sia sekali ya. Itu waktu zaman dulu yang belum mengenal Tuhan. Ya, itu Oma lakukan dulu waktu belum mengenal Tuhan. Tetapi sekarang puji Tuhan anak-anak, oleh karena darah Yesus ya, Oma bisa ditebus walaupun banyak dosa ya, penyembahan berhala, tapi oleh kemurahan Tuhan sekarang Oma bisa mengenal Tuhan, dan semua keluarga sekarang sudah beribadah kepada Tuhan Yesus. Puji Tuhan anak-anak ya. Nah, jadi perbuatan yang sia-sia ya, adat istiadat itu ya, tidak usah lagi kita lakukan lagi kalau bertentangan dengan firman
Tuhan. Ya seperti tadi, bertentangan gak dengan firman Tuhan? Menyembah kepada orang tua yang sudah mati, ya meninggal. Nah, nggak usah. Jadi kalau anak-anak mau mengasihi orang tua selagi hidup anak-anak, ya kasihi dia, ya jangan setelah meninggal dikasih sajian, kasih makan, percuma, ya. Jadi sekarang lagi masih hidup, anak-anak mengasihi orang tuamu, ya berbakti kepada orang tuamu, jangan suka melawan. Jadi anak-anak yang taat. Firman Tuhan katakan kalau kita anak-anak yang taat itu indah di hadapan Tuhan. Anak-anak mau jadi anak-anak yang indah di hadapan Tuhan? Nah, ya jadilah anak-anak yang taat. Nah, jadi tadi firman Tuhan mengatakan kita ini coba dalam 1 Timotius pasal yang itu, ibadah itu berguna dalam segala hal. Coba Matius pasal 4 ayatnya yang ke-7 sampai yang ke-8. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Apa sih tahayul? Apa sih harus dijauhi tahayul? Kalau zaman dulu kalau belum kenal Tuhan, percaya kepada tahayul. Anak-anak, kalau maghrib gak boleh di luar. Ayo masuk di luar. Sebab katanya setannya keluar. Bayangin anak-anak, ya. Anak-anak lagi main juga. Waktu zaman dulu main nggak seperti sekarang ya main HP anak-anak. Kalau zaman dulu namanya kalau bahasa Sunda mah buruan, di buruan. Ya halaman rumah main sondlah, main itu. Ya, kalau udah maghrib, ayo anak-anak disuruh masuk. Ya, sudah maghrib nggak boleh di luar. Ini tahayul. Kemudian ada juga kalau misalnya beli garam nggak boleh malam, nggak tahu kenapa itu ya, nggak ngerti. Kemudian ada juga nggak boleh gunting kuku malam-malam ya. Kemudian nggak boleh lagi duduk di pintu. Katanya nongtot jodoh. Kata orang tua dulu nongtot jodoh. Nah, itulah tahayul ya, nggak ada gunanya, sia-sia. Kemudian dongeng nenek-nenek tua. Dongeng nenek. Biasanya anak-anak senang dongeng. Kalau biasanya malam-malam, mah dongengin lah, ceritain lah. Dongeng, misalnya dongeng Malin Kundang, dongeng apa lagi? Anak-anak, Malin Kundang, terus pangeran dan raja, disihir akhirnya jadi pangeran, ya jadi pangeran yang pangeran yang cakep dan putri yang cantik, ya. Kemudian apa lagi? Banyak ya dongeng-dongeng. Terus si kancil. Dulu juga gitu waktu kecil. Kenapa? Karena orang tuanya nggak ada firman dalam hatinya, ya. Makanya anak-anak ya, orang tua bagian orang tua ya, sebagai orang tua ya harus penuh mengerti firman Tuhan, baca firman Tuhan. Jadi kalau anak-anak minta ceritakanlah firman Tuhan. Nah, firman Tuhan ini banyak anak-anak banyak cerita firman Tuhan yang bagus-bagus. Nah, seperti siapa? Yusuf anak yang taat, yang dengar-dengaran ya, tidak suka mendendam ya. Akhirnya Yusuf ini jadi raja. Nah, jadi kalau anak-anak gak suka dendam, gak suka melawan orang tua, taat pada orang tua, nah nanti besarnya Tuhan berkati. Seperti Yusuf diberkati Tuhan, apa yang dikerjakannya selalu berhasil dan akhirnya dia jadi raja. Wah, puji Tuhan. Banyak lagi tentang Rut ini adalah bangsa kafir, bangsa Moab ya. Harusnya
orang Moab ini tidak boleh menjadi jemaat, boleh menjadi jemaah Israel, nggak boleh. Tetapi karena Rut meninggalkan Allahnya yang dulu berhala-berhalanya dan dia menyembah kepada Allah yang hidup, yaitu Tuhan, akhirnya Rut jadi apa? Wah, jadi siapa? Ayo, tahu nggak? Boas kawin dengan jadi istrinya Boas. Banyak lagi lah macam-macam ya. Daud. Wah, Daud ini masih kecil. Suka apa? Suka beribadah, suka memuji Tuhan. Wah, Daud yang kecil ini bisa mengalahkan Goliat yang besar. Kemudian Daud ini dari kecil ini sudah diangkat jadi raja. Cerita banyak-banyak ya. Terus apalagi banyak lagi ceritanya Daniel. Daniel ini dimasukkan ke dalam apa Nana? Gua singa. Apa karena dia jahat? Enggak. Dia suka beribadah, berdoa kepada Tuhan. Berapa kali anak-anak berdoa di Daniel ini? Sehari, ayo. Yang tahu siapa? 3 kali berdoa ya, 3 kali berdoa, tapi teman-temannya nggak suka. Akhirnya Daniel dimasukkan ke dalam gua singa, tetapi dia tidak dimakan singa. Nah, banyak lagi cerita-ceritanya ya tentang Tuhan Yesus, banyak menyembuhkan orang lumpuh, orang buta, wah pokoknya banyak. Itu harus diceritakan kepada anak-anak. Jangan apa tadi? Dongeng nenek-nenek tua ini yang sia-sia ya. Yang kita warisi dari nenek moyang kita ini sia-sia ya. Jadi kita mulai sekarang anak-anak ya, baca firman Tuhan ya. Kalau bisa anak-anak pagi-pagi keluarga berdoa semua, apalagi sekarang lagi di rumah semua ya. Pagi-pagi bangun berdoa, ajak, kalau bapaknya nggak mau ajak sama anak-anak, bapak, ibu, ya adik kakak semua berdoa. Setelah berdoa baca firman Tuhan. Jangan nanti bangun tidur, apa yang dikerjain? HP terus HP. Nggak baik ya kalau kita pegang HP terus apa namanya apa? Namanya apalah, radiasinya rusak, nanti kena mata, kena kepala juga, kena otak ya. Terus HP terus ya, HP yang diiniin ya. Jadi kurang bagus ya. Baca firman Tuhan. Nah, sebab firman Tuhan ini membimbing kita kepada ketaatan, menjadi anak yang baik ya. Tolongnya anak-anak ya, jangan suka terus main HP. Boleh tapi ada waktunya ya. Banyak anak-anak yang main HP dari pagi sampai berapa jam, akhirnya anak-anak masuk ke rumah sakit jiwa. Karena apa? Karena otaknya sudah rusak. Sebabnya ya, pagi-pagi berdoa, baca firman, sebab firman ini berkuasa. Anak-anak mau anak-anak? Orang tuanya juga ya. Kalau pagi-pagi membaca Alkitab, berdoa anak-anak. Sebab kalau kita anak-anak apalagi yang belum bisa baca ya, baca Alkitab dengan orang tua. Walaupun belum bisa baca, dengerin ya. Oma punya anak 3 waktu masih kecil. Di pagi-pagi suruh baca. Ada namanya, tahu nggak Anda anak-anak Bang Ipannya? Bang Ipan itu belum sekolah sudah bisa baca. Kenapa? Karena membaca Alkitab. Akhirnya Tuhan berikan hikmat kepada dia sehingga dia bisa baca. Kan kalau baca Alkitab ini ya susah-susah ya, kata-katanya susah-susah, tapi bisa. Nah, puji Tuhan. Jadi kalau kita baca firman Tuhan memberikan hikmat. Ya, hikmat kepada kita ya, sebab firman Tuhan ini mengajar, membimbing kita. Puji Tuhan anak-anak ya. Jadi mulai sekarang anak-anak berdoa, baca Alkitab, beribadah dengan sungguh-sungguh, sebab ibadah itu berguna dalam segala hal. Coba ayat 8-nya. Latihan badani terbatas gunanya. Latihan badani ini
olahraga terbatas gunanya. Tapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup sekarang ini, ya, untuk sekarang ini maupun untuk hidup yang akan datang di mana, di surga, ya. Nah, kita jadi anak-anak Tuhan mulai sekarang latihlah beribadah. Sebab ibadah itu, ya, tadi dikatakan berbakti dengan senang besarlah labanya. Apa keuntungannya kita beribadah? Coba kita baca di dalam Keluaran. Nah, keuntungan yang kita beribadah, Keluaran pasal 23 ayatnya yang ke-25. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan. Jadi harus ini. Jadi ibadah itu harus. Nah, harus. Anak-anak kalau makan harus enggak? Harus. Makan juga harus. Sebab kalau enggak makan kita mati. Begitu juga ibadah itu harus. Sebab kalau kita tidak beribadah, rohani kita akan mati. Coba. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu. Pertama, air minuman, kemudian dijauhkan penyakit. Nah, sekarang banyak penyakit, ada penyakit apa? Virus corona. Nah, kalau kita beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, itu dijauhkan oleh Tuhan. Amin, anak-anak. Nah, kemudian apa lagi? Ya, tidak ada perempuan yang keguguran. Kemudian tidak ada perempuan yang mandul, nggak punya anak. Terus, aku akan mengendapkan tahun umurmu diperpanjang. Nah, wah, ini janji-janji kalau kita setia beribadah kepada Tuhan. Mau anak-anak setia beribadah kepada Tuhan? Ya, walaupun online, walaupun di rumah, tetap anak-anak beribadah kepada Tuhan. Nggak tahu sampai kapan ini, ya, virus ini ada di dunia ini, di Indonesia ini, nggak tahu, ya. Tetap anak-anak setia beribadah kepada Tuhan. Jangan tinggalkan jam-jam ibadah, ya, jam-jam ibadah kepada Tuhan. Jadi kalau ada ibadah untuk orang tua, anak-anak jangan mengganggu, ya, orang tua beribadah, ya. Semua anak-anak harus beribadah, ya. Jadi mulai sekarang setialah anak-anak berbakti kepada Allah. Yuk kita akan memuji Tuhan, memuji Tuhan dengan pujian. Jangan pernah menyerah, yuk, jangan pernah menyerah aja, ya. Berdoa, ya, semua tutup mata, lipat tangan, ya. Bapa kami dalam surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengar.
kemana kami harus beribadah kepada Allah yang hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Engkau Tuhan, di mana sudah menebus dosa-dosa kami dari perbuatan yang sia-sia yang diwariskan oleh nenek moyang kami Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, tolong kami anak-anak-Mu, firman-Mu tanamkan di dalam kehidupan mereka semua yang mendengarkan firman-Mu ini Tuhan, supaya lewat firman-Mu ini kehidupan kami diubahkan dari perbuatan yang sia-sia ini Tuhan, supaya hidup kami menjadi anak-anak yang manis, yang dengar-dengaran kepada Engkau dan orang tua Tuhan. Tolong Tuhan, supaya firman-Mu ini menolong setiap jiwa-jiwa yang mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau memberkati kehidupan orang tua anak-anak Tuhan di hari-hari yang penuh dengan kesukaran ini Tuhan. Tolong kami Tuhan, anak-anak-Mu, orang tua mereka dipelihara oleh Tuhan. Ini janji Tuhan, kalau kami beribadah kepada Engkau, janji-Mu akan digenapi Tuhan. Oh Tuhan akan memberkati roti, makanan dan air minuman, dan segala penyakit akan dilalukan. Ini janji Tuhan ya Tuhan. Kami pegang janji-Mu Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh di dalam beribadah kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu kehidupan anak-anak sekolah minggu, memberikan kepada mereka kesehatan Tuhan, umur panjang daripada Tuhan. Terima kasih ya Yesus, kami serahkan Tuhan anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mohonkan ini semua ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Sekian anak-anak.